Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih bedanya Islam dengan iman? Apa sih bedanya manhaj dengan madhab? Kalau manhaj itu lebih diungkapkan untuk cara beragama di dalam masalah-masalah akidah. Kalau madhab cara beragama di dalam masalah-masalah fikih. Atau secara simpelnya, kalau manhaj cara beragama di dalam masalah-masalah kaitannya dengan keimanan, kalau madhab kaitannya dengan cara beragama di dalam praktek keislaman. Itu sama sebetulnya. Cara beriman, cara berislam, gitu aja. Jadi kalau kaitannya dengan iman itu manhaj, kalau kaitannya dengan Islam, zahir, fikih itu madhab. Itu kalau kita ingin bedakan. Tayyib, apa itu salaf? Salaf itu adalah secara bahasa seluruh zaman yang mendahului kita, seluruh orang yang mendahului kita, itu salaf. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada Fatimah, "Ni'mas salafu ana laki." Sebaik-baik salaf adalah saya buat kamu. Nah ini. Dari sisi zaman, artinya Rasulullah lahir lebih dahulu bapaknya. Dari sisi orang, Rasulullah SAW bapaknya, Fatimah itu anaknya. Oleh karena itu, salaf itu bisa kita gunakan untuk dua ungkapan. Ungkapan masa yang lalu, ungkapan orang-orang yang hidup pada masa lalu. Itu salaf. Nah, kita embel-embeli salafus soleh adalah orang-orang yang baik dari kalangan sahabat dan tabi'in yang hidup pada masa lalu. Nah, kan gitu. Itu diambil dari mana? Dari ucapan Rasulullah, khairun nasi qarni, summal ladhina yalunahum, summal ladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup pada zaman saya, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Berarti dari sini, potret salaf itu adalah figur yang tidak lain adalah Rasul, sahabat, tabi'in. Terus kemudian masa keemasan Islam, yaitu pada generasi Rasulullah bersama sahabat ketika masih hidup, sahabat bersama tabi'in ketika masih hidup, tabi'in bersama tabi'in. Nah, kalau memang seperti itu, mereka memiliki masa, memiliki sosok, dan otomatis sosok itu memiliki sifat-sifat kesolehan. Nah, sifat-sifat kesolehan inilah yang harus kita tiru. Prinsip-prinsip beragama mereka itulah yang harus kita tiru. Karakter mereka itulah yang harus kita miliki. Jejak-jejak kebaikan, keislaman mereka, keimanan mereka, itu yang harus kita ikuti. Itu namanya apa? Pengikut salafi. Yang disebut di dalam istilah kita salafi atau salafiyun, yaitu mereka yang mengikuti ajaran, mereka yang mengikuti cara beragama, mereka yang mengikuti karakter akhlak, akidah, semuanya tentang keislaman orang-orang yang mendahului kita dari kalangan sahabat, tabi'in, yang hidup dikatakan oleh Rasulullah khairun nas. Mereka itulah orang yang an'amta alaihim, yang dijamin oleh Allah nikmat. Yang disebutkan di dalam surat An-Nisa, faulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Mereka itulah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah surga. Dari kalangan para nabi, yang terdepan adalah Nabi Muhammad. Siddiqin, orang paling jujur setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Syuhada, yang dijamin masuk surga adalah mereka yang wafat perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Khandaq, perang Tabuk, dan yang lainnya bersama Rasulullah. Dan solihin, orang-orang soleh. Ya nih, ya. Siddiqin, syuhada, solihin, tidak lain adalah manusia yang paling soleh setelah Rasulullah adalah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian sahabat yang mendahului masuk Islam,
dari kalangan muhajirin dan ansor, terutama mereka yang berislam pada masa-masa awal, yang ansor mengikuti bai'atul ridwan, yang mereka mengikuti jihad perang Badar. Ini adalah khairun nasi qarni. Terdepan dari semua itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Makanya Rasulullah katakan, alaikum bisunnati, ikutilah, berpegang teguhlah cara beragamaku, wa sunnatil khulafair rasyidin, dan cara beragama khulafair rasyidin. Dari sini, ikhwah sekalian, akhwat fillah, manhaj itu sama dengan sunnah. Jadi sunnah itu kita bisa berikan makna, beberapa makna. Sunnah menurut ulama hadis adalah sepadan atau padanan dari hadis, itu sunnah. Sunnah menurut ulama fikih adalah sesuatu yang tidak wajib, hukumnya nafilah. Sunnah menurut ulama ahli sejarah adalah sirah Nabi, perjalanan Rasulullah SAW. Tapi sunnah menurut ulama akidah yang tidak lain adalah padanan daripada manhaj, padanan daripada akidah. Makanya pada masa-masa abad ketiga, ulama-ulama Islam menulis kitab-kitab akidah itu dengan judul sunnah. Seperti kitab sunnah karya Imam Ahmad, kitab sunnah karya Abu Bakar Al-Khallal, Syarhus Sunnah karya Imam Al-Mawarzi, dan yang lainnya. Sunnah yang dimaksudkan apa? Cara beragama Rasulullah SAW, cara beragama Khulafaur Rasyidin yang Rasulullah perintahkan, alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafair Rasyidin, dan itu adalah manhaj, yaitu cara beragama di dalam masalah-masalah akidah, di dalam masalah prinsip-prinsip rukun iman, rukun Islam yang sifatnya batiniyah, keyakinan. Wallahu a'lam bishawab.